Jadi ini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa zikir itu masuk ke dalam diri. Jadi mengapa kok ke diri sendiri gitu ya? Karena memang kita sering kali gini Mas, keheningan itu dimaknani sebagai lawan dari suara. Maka di situ ada quote saya itu. Jadi yang hitam-hitam itu quote ya. Yeah. Yang saya kasih cetak tebal itu quote itu saya itu ya. Keheningan bukanlah lawan dari suara. Jadi jangan ini yang bikin orang terus terus menolak terus gaduh pikirannya karena jadi itu digarisbawahi, kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas, nggak bisa. Allah kok yang nggak terbatas, Allah kok mau kuasai. Karena kadang-kadang kita itu kan gayane itu ngatur Gusti Allah. Gayane ini lho Gusti Allah. Iya. Padahal Allah itu tak terbatas. Yang bisa kita lakukan bukan mengatur Allah. Tetapi saya tidak akan, karena ilmu itu kan dari Allah. Iya betul nggak? Betul. Saya bisa paham, saya bisa nulis itu dari Allah. Jadi saya tidak akan lalu ini orang yang nggak dapat izin dari saya langsung nggak boleh mengamalkan. Nggak, silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu tidak masalah. Tapi kok Pak Musamir kok membuat hak cipta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji zikir nafas. Oke. Yeah. Kita melanjutkan iftitah yang kemarin ya, Bah. Iya. Yeah. Kali ini di halaman 2 paragraf terakhir, Bah. Iya. Ya, itu gimana, Bah, penjelasannya? Ya, saya langsung aja ya. Langsung aja, Bah, kita. Jadi ini kalau di pesantren namanya ngajinya bandungan, Mas. Bandungan. Kalau sorogan kan Mas Jawahir baca kitab di hadapan saya. Oh. Kalau bandungan saya yang ngajar, Mas Jawahir yang mendengarkan. Ya baik, mari kita lanjutkan ya bandungan kita tentang ngaji kitab buku panduan praktis zikir nafas ya. Yang punya buku silahkan silahkan dibuka halaman 2 paragraf terakhir. Kita masih di pendahuluan tentang pentingnya memulai dari diri sendiri ya. Jadi ini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa zikir itu masuk ke dalam diri. Jadi mengapa kok ke diri sendiri gitu ya? Karena memang kalau bahasa tasawuf man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ya. Jadi barang siapa memahami diri maka dia akan memahami Tuhannya. Ya baik, disiapkan pensil atau pulpen atau stabilonya ya. Yang sudah punya bukunya ya. Dengan menggali ke dalam diri, jadi ketika seseorang bersedia menggali ke dalam diri, kita menemukan sumber daya batin yang tak terbatas. Melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal yang fana. Jadi sebenarnya gini loh Mas, kan Mas Jawahir pernah dengar. Itu sangat diulang-ulang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sampai dia mengubah diri. Nah itu makanya kenapa demikian? Karena di dalam diri kita yang sejati ya, nanti terutama itu nanti akan dibahas di bab Mas. Tentang diri itu teman-teman bisa membaca di bab 5 tentang zikir nafas qalbiyah dan bab 6 zikir nafas nafsiyah. Nanti di situ saya bahas tentang lapisan-lapisan diri. Karena begini kan, diri itu, aku itu kan ada 2. Aku hanya kecil sama aku hanya besar. Kalau aku yang hanya kecil itu terbatas sekali pikiran kita Mas. Pikiran kita sangat terbatas. Makanya banyak orang ketika dapat masalah menemui jalan buntu. Ya karena memang pikiran terbatas. Dia tidak bisa menemukan sumber-sumber batin yang tidak terbatas, yang itu ada di dalam aku hanya besar. Jadi nanti kalau orang memahami diri masuk ke dalam batin, arafa rabbah loh. Lalu dia masuk ke dalam yang besar. Yang besar, aku yang besar. Nah disitulah yang saya tulis sumber daya batin yang tak terbatas. Sehingga kita melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal yang fana. Kalau eksternal kan fana.
Mas Jawahir misalnya dapat masalah tertentu, kalau mengandalkan logika kita bisa jadi sangat terbatas logika kita itu. Sumber daya kita itu terbatas. Misalnya energinya Mas Jawahir terbatas lah. Sehari disuruh gerak 10 km ya lengi-lengi, lengi-lengi ya, kecapean. Pikiran juga ada titik jenuhnya. Maka kalau orang sabar tapi kok capek itu nggak sabar sih. Berarti sabarnya masih di A kecil. Ya. Sabar tapi capek. Udah tak sabar ke. Itu sabar tapi yang sabar A kecil. A kecil ya. Dia belum masuk ke A yang besar. A yang besar ya. Jadi dia belum masuk ke dalam diri. Kita berhenti tersesat di belantara pikiran yang terus-menerus mengejar ilusi dan kembali ke pusat diri yang stabil. Jadi gini, kalau kita misalnya lihat laut lah, yang paling gampang itu laut. Laut itu kan datang silih berganti ombaknya. Yeah. Ombaknya itu kan labil. Ya pasang, ya surut, ya datang, ya pergi. Nah, itu ciri dari ombak. Tetapi lautnya sendiri itu kan tidak berubah. Dia tidak berubah. Sebagai si laut. Ya laut. Ya, itu dia tidak berubah. Di dalam kehidupan sehari-hari angin ini berubah. Iya. Tetapi si udara sendiri itu tidak berubah. Atau nanti di sini disebutkan nanti keheningan tidak berubah. Yang berubah itu yang diwadahi oleh keheningan yang disebut suara ya. Nah, untuk mencapai kedalaman ini, ya, maksudnya kedalaman diri, kita perlu menemukan yang namanya keheningan. Jadi keheningan itu adalah begini Mas Jawahir ya. Kan kalau di dunia material seperti sekarang ini kan ada frekuensi suara. Iya, ada. Jadi frekuensi yang bisa kita dengar kan 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Itu yang bisa kita dengar dan suara-suara itu membuat gaduh di permukaan. Yeah. Maka kita harus masuk ke dalam kedalamannya. Jangan di permukaan terus, karena kalau di permukaan pasti gitu, pasti gaduh. Kalau di permukaan atau dunia material itu kegaduhan. Tapi kalau kita masuk ke dalam, itu semakin damai. Maka menemukan keheningan, tetapi nah kita sering kali gini Mas. Keheningan itu dimaknani sebagai lawan dari suara. Maka di situ ada quote saya itu. Jadi yang hitam-hitam itu quote ya. Yeah. Yang saya kasih cetak tebal itu quote dari saya itu. Keheningan bukanlah lawan dari suara. Jadi jangan ini yang bikin orang terus terus menolak terus gaduh pikirannya karena saya nggak bisa hening, saya berisik terus. Loh, hening itu sama berisik tidak bisa dilawankan. Jadi keheningan adalah ibu dari segala suara. Jadi dia itu ibunya. Dia bukan lawan. Atau keheningan, jadi gini, lautan adalah wadah dari ombak. Kalau kamu di ombak, maka akan terus gelisah. Tapi kalau kamu berada di dalam samudranya, jadi atau mengakses samudranya, maka nggak ada kegaduhan. Nah, keheningan itu ibarat samudra. Lalu yang namanya suara itu ombaknya. Jadi dia bukan bertolak belakang, bukan lawan. Bukan wadahnya malahan. Iya, bukan diam dalam artian. Nah. Kita itu sering diam, tapi nggak diam. Diam tapi gaduh mungkin itu ya bahasanya yang sering. Ya itu bisa dibuat quote itu. Diam tapi gaduh. Ininya sih diam. Contoh ini. Zikir kita. Pas zikir, wah kayak nyanyinya diam. Tapi ininya gaduh sekali itu. Yang paling sering gaduh kan pikiran. Ini ngapain sih aku? Ini dapat apa sih nanti ini? Ini kok capek sih ini? Ini kok rasanya kayak gini? Dan ini selalu gaduh. Maka nggak usah dilawan kegaduhan. Nah kan seringkali kan kalau melawan kan dengan dengan yang bertolak belakang ya Mas ya. Yeah. Misalnya kita melawan makanan asin dengan makanan yang netral. Kita lawankan. Oke, banyune kasinan ya dikasih air netral yang lebih banyak kan nanti hilang. Yeah. Tapi kalau itu namanya perlawanan. Jadi kalau kita melawankan antara suara dan keheningan, ya makin gaduh.
Ya, karena melawan atau konflik itu bikin gaduh. Malah semakin parah. Iya, malah semakin ya terus jadinya overthinking itu. Oh, iya. Nah, lalu bagaimana agar kita nggak gaduh? Diterima pikiran memang kerjaannya begitu. Nah, lalu uniknya Mas, ketika seseorang itu menerima, maka dia akan begini, akan jadi wadah. Jadi orang itu kalau menerima dia akan jadi wadah. Lah nek wis mewadahi dia sudah melampaui. Ya, jadi dinamika pikiran sudah dilampaui karena dia sudah menjadi wadahnya. Dia sudah menjadi keheningan. Jadi jangan dimaknani sekali lagi ya, jangan dimaknani keheningan dan suara itu bertolak belakang. Itu bukan bertolak belakang. Keheningan itu wadah. Nah, ini kayak ini aja lah buku ini ya. Ini kan buku. Ini kertas. Ini huruf. Lah huruf ini suara, kertas itu wadai. Lah kok mau saya lawan huruf dengan kertas? Ya nggak bisa. Kamu jangan, Mas Jawahir jangan terjebak pada hurufnya. Mas Jawahir melampaui huruf dengan cara menyadari kekertasan ini. Nah ini yang paling bagus ini malah contoh ini. Jadi ya kayak papan tulis. Kita nulis Jawahir gitu. Itu tulisannya ya. Tetapi kan tulisan itu kan nggak mengubah ininya Mas. Mengubah layarnya. Iya. Atau tulisan ini yang ada di buku ini tidak akan mengubah namanya ini kertas, tetap kertas. Iya, tetap kertas. Dia tetap kertas. Hanya diwadahi ini. Hanya diberi sebuah entitas yang bernama huruf-huruf itu. Ya. Nah, itu jadi jadi kalau orang membenturkan keheningan, suwung, hening, fana, dibenturkan dengan materi, nggak bisa. Wong itu bukan suatu perlawanan. Jadi kalau mau membenturkan huruf ya dengan penghapus. Ya. Membenturkan huruf ya dengan tip X gitu. Jangan dibenturkan dengan kertasnya. Loh, kertas itu wadai. Nah, itu ya ini saya kira bisa dihayati. Nah, itu namanya keheningan. Nah, lalu saya lanjutkan di sini ya. Keheningan batin adalah gerbang yang memungkinkan kita menyelam dalam hakikat diri. Ya. Tanpa keheningan kita nggak bisa menyelam. Nah, disitulah kata-kata, nah ini quote ya Mas ya. Ini saya jelaskan karena mungkin kalau dijelaskan pakai bahasa tulisan itu agak menyulitkan ya. Jadi ada quote begini nih di buku ini ya. Kata-kata mematikan kehidupan. Saat kamu tanpa kata-kata, atau saat kamu jadi kertas, atau saat kamu jadi samudra, atau saat kamu jadi papan tulis, atau saat kamu jadi ruang. Yeah. Maka kamu benar-benar hidup. Nah, ini tak kasih contoh nih. Ini kan kata-kata mungkin dipahami agak sulit ya, Pak. Kata-kata mematikan kehidupan. Gini, saya sekarang bilang sama Mas Jawahir, misalnya Mas Jawahir ini lihat kambing di depan. Mas Jawahir nggak lihat nih. Terus saya bilang, Mas Jawahir di depan itu ada kambing. Ketika saya bilang begitu, Mas Jawahir mengakses imajinasi Mas Jawahir tentang kambing. Ya. Jadi ketika saya ngomong kambing itu, Mas Jawahir kehilangan kambing itu sebenarnya. Karena Mas Jawahir mengakses imajinasi kambing yang sudah ada di dalam imajinasi. Sehingga menghalangi Mas Jawahir untuk memahami kambing itu yang sesungguhnya. Karena biasanya langsung generalisasi. Ya misalnya semua kambing putih, semua kambing. Ya gitu. Atau Mas Jawahir misalnya lihat kambing yang, ya ayo lihat gitu. Nanti Mas Jawahir melihat kambing itu berdasarkan persepsi yang sudah ada ini loh Mas. Jadi misalnya ada persepsi Mas kambing sama kambing jijik misalnya. Persepsinya begitu. Waktu lihat kambing itu kan jijik sampai. Karena persepsinya. Jadi sebenarnya Mas Jawahir tidak sedang melihat kambing. Mas Jawahir sedang melihat imajinasi Mas Jawahir tentang kambing. Berarti Mas Jawahir menganggap kambing ini nggak ada sebenarnya. Makanya saya tulis di situ kata-kata mematikan kehidupan.
Ini tapi jangan salah paham, nanti jangan terus diem terus ya. Iya. Karena nanti diemnya dia gaduh. Oh iya. Ya. Jadi Diem mungkin tapi ribut. ya diem tapi ribut. Nah begini Mas Jawer ya. Mungkin teman-teman nanya, ini kok Pak Mustamir kok bahas kayak gitu zikir nafas sih gitu ya. Jadi ngeten loh. Mungkin teman-teman seandainya saya ajari teknik zikir nafas yang ada 5 level, di bab 4 jasadiyah ada 3 level, lalu kolbiyah zikir nafas kolbiyah, lalu nafsiyah, lalu ruhiyah, lalu zikir nafas fana, kan ada semua itu prosedurnya ya. Prosedurnya kan ada semua. Saya ngajari itu sehari bisa Mas. Tekniknya loh ya. Tekniknya. Itu kayak orang tukang bekam. Kalau mau belajar bekam saya ngajari sehari bisa juga. Atau Mas Jawahir mau belajar pijat refleksi, saya sehari 2-3 hari bisa. Tetapi Mas Jawahir tidak akan merasakan ruh dari bekam itu. Mas Jawahir tidak akan merasakan ruh dari pijat refleksi itu. Karena hanya fokus ke teknik. Jadi nyun sewu teman-teman ya, kalau teman-teman hanya fokus di halaman 84 tentang prosedur zikir nafas jasadiyah, hanya fokus ke halaman 116 prosedur zikir nafas kolbiyah, hanya fokus ke halaman 139 prosedur zikir nafas nafsiyah, hanya fokus ke halaman 176 tentang zikir nafas ruhiyah, hanya fokus ke halaman 207 zikir nafas fana, Mas Jawahir tidak menemukan ruh dari zikir nafas. Makanya mungkin ada yang usul latihan sehari zikir nafas ya. Itu bisa tekniknya, tetapi ruhnya nggak bisa. Nah ruhnya pelan-pelan gini nih Mas, ketemu ruhnya nanti. Jadi nanti langsung apa ya? Kalau kita benar-benar menghayati kata demi kata, kita hayati, kita lihat ulang-ulang gitu. Nanti akan ketemu sebuah sensasi yang tidak ditemukan jika kita hanya belajar teknik. Ya. Dan kebanyakan orang itu kesusu di teknik. Tergesa di teknik. Saya itu belajar di kedokteran, teorinya 4 tahun. Nggak langsung belajar masuk 1 tahun langsung disuruh koas gitu. Enggak kan? Enggak. Belajar teorinya dulu, menghayati dulu. Baru masuk ke teknik. Atau yang sering kita nih sama Mas Jawahir yang ngajari bekam itu. Iya. Lo bekam itu gampang caranya, cuma teknik lo ya. Teknik. Membekam itu diajari sehari bisa. Apalagi yang sudah biasa nerapi gitu, itu gampang itu. Tetapi tidak menemukan ruhnya bekam. Nah, makanya ini kita ngajinya bandungan kayak gini nih. Saya berharap betul ya ketika kita ngaji bandungan kayak gini, saya baca kitabnya, saya baca bukunya, bahasa Arabnya kitab. Iya, bahasa Arabnya buku kita. Buku kan bahasa Arab kita. Kita baca bukunya, teman-teman melihat dan menghayati satu demi satu yang sabar. Yang sabar. Jangan kesusu ke teknik, tetapi teman-teman boleh loh ya. Boleh. Ya saya sampaikan, teman-teman silahkan langsung membuka di halaman yang jelas bab 3 dibaca dulu. Teman-teman langsung membuka di halaman 84 langsung praktek zikir nafas jasadiyah boleh. Tapi di sini juga sudah pernah kan kita lihat tutorialnya. Sudah kan? Praktek itu boleh. Tapi jangan kehilangan ini. Jangan kehilangan teori-teorinya. Itu sebenarnya bukan teori, ini ruhnya. Itu yang sering saya lihat gini Mas Jawahir. Kan di tasawuf Indonesia kan teknik banyak sekali ya kita itu ya. Ada teknik zikir, ada teknik sholawat, ada teknik macam-macam ya kan. Tetapi mengapa banyak orang tidak merasakan manfaat dari teknik? Dia tahu prosedurnya, tahu melakukan, tapi nggak merasa mendapatkan manfaatnya karena kehilangan ini. Kehilangan ruh penghitungannya. Itu kayak seorang dokter langsung diajari nyuntik. Ya nyuntik diajari, ya cuma lihat gitu nyuntik, oh caranya gitu, ya sudah kan paham aja itu. Oh kalau problem ini antibiotiknya ini ya udah tinggal nyuntik bisa. Tapi kalau dia nggak belajar dari awal, nggak belajar ruhnya, nggak bisa menemukan rasa kedokterannya itu nggak ketemu. Ya jadi tukang gitu. Jadi tukang suntik. Ya jadi tukang suntik. Jadi bukan jadi dokter, bukan jadi perawat, tapi jadi tukang. Karena kehilangan ruhnya. Nah, udah ya. Jadi itu tapi saya bahkan menganjurkan teman-teman untuk latihan dulu sih. Ya sambil menunggu nyampe ke sana ya silahkan teman-teman yang sudah punya bukunya nanti di halaman tadi yang saya sebut itu sudah ada
Prosedurnya halaman 84 silahkan dilakukan, nggak bahaya. Nggak bahaya. Silahkan dilakukan. Kalau sudah melakukan lalu kebingungan silahkan langsung hubungi admin ya. Ya, nanti mungkin langsung ke nomor saya, boleh nanti. Kalau memang langsung praktek nggak masalah itu. Tetapi jangan tinggalkan ininya. Jadi jangan langsung buka ke praktek. Itu yang bikin ilmu nggak. Kalau ilmu ya kita bahas ilmu itu nggak berkembang itu begitu mas. Orang itu pokoknya caranya piye. Tapi kehilangan ruhnya. Kehilangan teori, kehilangan ruhnya ya. Tanpa masuk ke dalam ruang hening ini, ya. Maksudnya hening itu ruang tanpa kata. Ya. Tapi akumu tetap mau kata-kata loh mas. Ini. Jangan kalau gitu nanti orang itu ketika hening itu pikirannya kosong. Ya enggak. Itu ada, tetapi dia tidak di situ gitu loh. Ya, dia itu ada tapi nggak di situ. Jadi dinamika pikiran, dinamika perasaan itu ada tapi nggak di situ gitu. Tapi dia tidak terjebak dalam dinamikanya itu. Dia tidak terjebak di dalam ombaknya, tidak terjebak dalam tulisannya, tidak terjebak pada huruf-hurufnya, tidak terjebak pada gambarnya. Dia berada di dalam ruangnya itu. Dia ada kertasnya. Nah, dan itu nanti pikiran jalan tapi damai. Nah, itu ya. Gue ngerasa nongol. Ya, nanti kalau teman-teman begitu mendengarkan, mungkin memang awal mendengar begini agak merasa bingung karena aku akan seringkali mosok bisa gitu. Ya, aku itu sering protes Mas. Makanya ya sudah protes juga nggak apa-apa, memang tugasnya aku itu. Ya, jangan dimarahin ya. Ego kita itu jangan dimarahin. Ironisnya lah, kita masuk ke paragraf 2 bab 3 ya. Ini saya kasih tanda pentung Mas Jawir. Tanda inilah. Nah, ini Mas Jawir nggak ada tanda seru. Ini kenapa saya kasih tanda seru? Karena ini penting. Untuk bisa masuk ke dalam diri dan memahami hakikat sejati tentang diri atau masuk dalam keheningan gitu ya. Mengenali diri membutuhkan, ini silahkan itu dikasih garis bawah. Kalau pas membuka buku, kalau perlu dikasih tanda. Kalau membuka kita akan lihat membutuhkan kerendahan hati yang mendalam. Rendah hati itu gini loh. Rendah hati itu menganggap dunia relatif. Itu rendah hati. Relatif itu tidak menegasikan tapi juga tidak mengiyakan Mas. Relatif itu. Jadi contoh relatif itu gini Mas. Mas Jawir ngomong nih. Saya tidak mengatakan Mas Jawir pasti benar. Iya. Saya tidak ngomong Mas Jawir pasti tidak benar. Iya. Nah, kalau saya ngomong Mas Jawir pasti benar, berarti saya memutlakkan Mas Jawahir. Atau saya ngomong Mas Jawahir pasti tidak benar, saya berarti memutlakkan Mas Jawahir. Yang disebut kerendahan hati itu melihat yo iso bener iso ora. Iya, saelek-elek wong mesti ana apike. Nah, saelek-elek wong ana apike, saapik-apike wong ana. Iya. Nah, itu sebenarnya gitu. Jadi melihatnya itu rendah hati gitu. Ya. Itulah yang disebut latihan. Proses ini jauh dari upaya ego untuk mengumpulkan lebih banyak informasi atau meraup. Kan gini, orang itu sering misalnya ini bacaan dikir nafas, yang di benaknya ini ego kadang-kadang itu yang sombong. Ego yang sombong itu gini, engkau nak saya sudah bisa zikir nafas, saya akan mendapatkan level spiritual. Nah, ini kan jauh dari upaya ego untuk mengumpulkan lebih banyak informasi atau meraih status spiritual. Oh, aku nak ngerti ini, nanti saya kalau ceramah lebih keren, saya ceramah lebih keren. Itu berarti zikir nafas, tetapi yang dorong ego. Berarti dia keluar dari premis yang paling penting dari judul awal baca halaman 1, memulainya dari diri sendiri. Judulnya kan gitu. Iya. Jadi ini bukan untuk mendapatkan validasi dari dunia luar. Bukan. Makanya ya kemarin udah saya singgung. Kalau mau zikir nafas, kepengen utangnya lunas, ya nggak usah mau coba buku. Ya, nggak usah. Ya. Kalau mau zikir nafas biar biar karirnya bagus. Bahwa nanti ketika teman-teman mempraktekkan zikir nafas,
lalu secara ekonomi membaik. Ya memang itu bukan bonus, itu konsekuensi sebenarnya. Tapi nek sebuah konsekuensi jadi niat, loh kan kebalik Mas. Iya, padahal dia konsekuensi. Jadi gini loh, orang itu kalau ikhlas, la in sakartum misalnya, orang kalau syukur maka rezekinya nambah. Harusnya ini di belakang loh. Iya. Syukur dulu baru rezeki. Lah tapi kan terus dibalik Iya, kita. dibalik. Nah, dibalik. Loh, Dapat rezeki dulu baru biar syukur. saya rezeki banyak, saya tak latihan syukur. Loh, ngono itu kan kualik. Lah itu loh Mas, itu sering terjebaknya kita-kita ini nih. Ya saya juga terjebak dulu ya, terjebak terus sih. Sehingga saya bisa ngomong sering terjebak itu karena saya ya terjebak terus. Sering terjebak itu. Jadi sering kali itu gitu ya. Orang melihat konten-konten spiritualitas itu kan dorongannya itu dorongan material. Tapi itu tidak salah. Tetapi jangan begitu terus, Mas. Ya jangan begitu terus. Kan memang Allah itu kadang-kadang gini ya. Sang Maha Bijaksana itu kadang-kadang membawa kita kepada kesulitan biar mencari gitu. Tapi nek wis kalau kita sudah mencari itu kayak ini kesulitan-kesulitan itu kayak pemantik saja. Ya, lalu jangan jadikan itu sebagai niat awal. Karena rumusnya, nah kemarin kan saya sering, ini saya ulang-ulang terus ya, mayatakilaha ya ja'alahu makhroja. Kalau orang takwa diberikan jalan keluar, betul ya? Betul. Tapi jangan diwalik. Karena takwa itu ikhlas, takwa itu sabar, takwa itu syukur. Jadi kalau teman-teman bersyukurnya didorong oleh keinginan untuk diberi jalan keluar, berarti kan kuwalik. Wong jalan keluar yang didorong oleh keikhlasan, oleh ketakwaan. Bukan sebaliknya malah mbok wale. Lah itu kuwale. Nah ini ya perlu dipahami. Udah Mas, ini lama nggak apa-apa. Biar selesai nanti ya. Nah ini ya, jadi proses ini, jadi yang disebut kerendahan hati itu. Ini ya, jadi menuju kedalaman diri perlu kerendahan hati kan gitu ya, paragraf kedua nih. Proses yang disebut kerendahan hati itu adalah jauh dari upaya mengumpulkan informasi. Wah aku tak ngaji biar pinter. Jadi biar pinter. Nek ngaji ilmu fikih biar pinter Mas. Tapi nek ngaji zikir, loh kok biar pinter. Nek biar pinter ngaji ilmu zikir. Tapi nek zikir, yo cobain pinter ta ya. Zikir itu biar damai, tatmainul qulub, bukan biar pinter. Makanya bukan untuk mengumpulkan banyak informasi atau meraih status sosial atau meraih status spiritual. Bukan untuk itu. Ya kan tadi kalau teman-teman pengennya baca zikir nafas nanti jadi sakti, ya nggak usah. Ya zikir nafas tempat lain aja lah. Gitu lah. Kalau kita nggak begitu soalnya nggak menjanjikan hal-hal kayak gitu ya. Justru sebaliknya, pengenalan diri menuntut kita untuk melepaskan segala label, gelar, citra diri yang telah kita bangun, yakni sebuah rasa runtuhnya semua nilai dan label yang merupakan hakikat dari kebesaran sejati. Pasrah itu sampean melepas semua label, Mas. Itu jenenge pasrah. Nek pasrah itu misalnya nih, saya sama Mas Jawair ini, Mas Jawair aku pasrah mbek sampean, Mas. Tapi aku ini nganu loh Mas. Aku ini gurumu loh Mas. Kok tapi? Nah, loh, berarti saya membawa label saya di dalam kepasrahan. Label batal. Pasrah batal. Berarti nggak pasrah dong? Ya berarti nggak pasrah karena masih membawa nilai dan label itu. Padahal perjalanan menuju tauhid, menuju kedamaian batin itu melepas label, melepas ke S1-anmu, ke S2-anmu, ke S3-anmu, ke profesoranmu, nah kalau tentara yang paling aneh? Ke letnananmu, ke kolonelanmu, ke jendralanmu. Itu dilepas kalau mau mencari hakikat diri. Karena itu nanti kalau masuk ke dalam bawah itu yang bikin batal. Makanya harus rendah hati. Ego secara inherent, nah ini bahasanya inherent. Inherent itu sudah dari sononya gitu loh Mas ya. Inherent itu gitu nak mana nih? Ego secara inherent enggan untuk melepaskan kendali. Memang, wah aku jenderal kok. Itu ego kita akan begitu memang.
Aku itu profesor. Aku guru besar. Maaf. Saya itu guru kecil. Saya itu ya ini apa namanya? Aku itu gurumu, aku itu bapakmu, aku gitu terus. Memang inherent begitu. Aku anakmu. Ya, aku kan anakmu. Ego secara inherent enggan untuk melepaskan kendali, enggan mengakui keterbatasan, enggan menghadapi ketidaksempurnaan. Itu ego, Mas. Ego itu moh. Ego itu yang seneng yang ini. Aku kepengen pengen uang sekian, harus dapat sekian. Kalau nggak sekian kecewa dia. Tetapi jangan terjebak di ego. Ketika tujuannya tercapai, dia nanti naik. Mulur namanya kalau bahasa Surya Mentaram itu mulur. Jadi jangan gini. Kita harus menyadari sifat ego. Itu inherent ya. Ya ingat itu bahasanya inherent. Mungkin teman-teman ya biasakan untuk memahami kata-kata. Jadi inherent itu silakan dibunderi gitu. Nah inherent itu maksudnya sudah dari sononya. Karena sudah dari sononya nggak usah ubah-ubah. Yus memang ngono iku, gitu loh maksudku. Sehingga nanti Mas Jawahir tidak berantem dengan egonya. Oh iya, Mas berantem sama egonya. Iya nanti berantem sama egonya. Malah ricuh lagi. Nah, nanti gaduh lagi, nggak hening lagi. Jadi memang ngono pikiran iku. Pikiran itu senengannya mengendalikan, ya memang dia senang mengendalikan, dia tidak mau keterbatasan, dia nggak mau gagal, dia nggak mau kurang, dia nggak mau tidak sempurna. Aku pengennya sempurna, itu sifat dari keinginan dan biarkan apa adanya, Mas. Makanya di situ saya sebut inherent itu begitu, biar kita menyadari bahwa itu biasa. Ia terus-menerus ingin memiliki kebenaran atau memiliki yang tak terbatas. Itu kepinginnya ego kita. Ya, kepingin ego kita itu melampaui, punya ini. Nah, iso itu duwe Gusti Allah. Nah, memiliki. Nah, lalu di situ saya tulis sebuah quote-nya. Tak kasih tebel ya. Kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas. Kamu hanya bisa larut di dalamnya. Nek kamu memiliki tak terbatas itu nggak mungkin tuh, Mas. Wong nggak, misalnya yang tak terbatas itu kan cuma satu. Harus cuma satu loh, Mas, tak terbatas itu. Karena kalau tak terbatas ini ada dua, berarti ya terbatas. Kan ada dua, ada lawannya. Jadi yang disebut tidak terbatas, kita kan Allah Maha tak terbatas. Allah kekayaannya nggak terbatas. Allah kecerdasannya nggak terbatas. Maknanya apa? Ya. Allah satu-satunya, itu maknanya. Allah satu-satunya. Satu, bukan satu ya, satu-satunya. Karena kalau ada yang lain, tak terbatasnya hilang. Iya kan? Misalnya ini presiden nih, presiden. Misalnya anggap saja kekuasaannya seluruh Indonesia, Tiba-tiba ada presiden JJR. Berarti kan kurang, Mas. Nggak jadi seluruh Indonesia kan? Karena dibagi dua tadi. Maka tak terbatas itu nggak bisa dua, harus satu-satunya. Gue sebenarnya tahu satu-satunya. Maka kalau kamu nggak bisa memiliki tak terbatas. Kalau aku memiliki tak terbatas, berarti kan ada aku, Mas. Ya ora iso, mustahil. Wong nggak terbatas kok dimiliki. Maka yang bisa itu cuma larut. Jadi nanti di zikir la ilaha illallah itu puncaknya la ilaha illa ana. Nanti gitu itu. Ya puncaknya begitu. Jadi itu digarisbawahi. Kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas. Nggak bisa. Allah kok yang nggak terbatas. Allah kok mau kuasai. Karena kadang-kadang kita itu kan, gayane itu ngatur Gusti Allah. Gayane. Ini loh Gusti Allah. Nah, iya. Padahal Allah itu tak terbatas. Yang bisa kita lakukan bukan mengatur Allah, tetapi larut di dalamnya. Larut, bisanya gitu. Larut di dalam ketidakterbatasan. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya, kerendahan hati muncul ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari keseluruhan yang agung. Kita itu hanya komponen. Kita itu bukan senyatanya gitu. Misalnya gini. Saya nyebut ini buku Zikir Nafas. Iya. Ini kan komponen. Iya. Yang disebut buku ya semua. Iya kan?
Kalau ini cuma satu misalnya terlihat cuma ini batas dari buku ini, ya ini cuma kain aja kan? Ya, kain ya itu. Ya? Ini pita aja. Nah, ini kan pita aja. Ini komponen dari buku Dzikir Nafas. Nah, dan kita itu hanyalah bagian dari keseluruhan yang agung. Dan bahwa realitas ini jauh melampaui kemampuan pikiran kita untuk menguasainya. Sing jenenge komponen ini nggak bisa menguasai buku. Buku itu juga yang mana itu kan keseluruhan sebenarnya. Iya, buku ini satu, buku ini kan satu. Tapi buku ini komponennya tadi. Ono tulisannya ada berapa ratus ribu tulisan ini ya, kita nggak tahu. Jadi kita harus menyadari itu Mas ya. Jadi maksudnya gini nih, kita ini kan hidup di dunia nih. Kadang-kadang rumongso itu kita itu pusat dunia itu loh Mas. Kita ini pusat dunia yang wah harus begini, dunia harus ikut saya gitu ya. Nanti kita sampai ke paragraf ini ya. Kerendahan hati juga berarti menerima diri apa adanya Mas. Loh gini loh Mas. Menerima diri apa adanya itu kerendahan hati paling penting. Berarti kamu menerima Allah. Yang membuat diri kita itu kan Allah. Yang membuat realitas datang ke kita itu Allah. Maka ketika seseorang menerima dirinya, dia menerima Allah. Ngono jane. Jadi itu pentingnya sikap menerima. Ya, makanya kalau di Dzikir Nafas Qalbiyah, kalau teman-teman di halaman 116 terima ikhlas, begitu zikirnya ya. Ini adalah awal dari penerimaan total sebuah kondisi di mana. Nah ini ya, itu saya kasih tebal lagi. Saat seseorang telah total menerima masalahnya, maka masalah itu akan menetas benih jalan keluarnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini quote Mas. Ini quote penting. Saat seseorang telah total menerima masalahnya, maka dari masalah itu akan menetas benih jalan keluarnya. Saya kan sering bilang kan, penyelesaian masalah tepat ada di dalam masalahnya. Maksudnya kita mau menerima masalah itu. Mau. Ya memang kita ini wayang, dikongkon ngono ya gelem. Ya disuruh begitu ya mau. Dan uniknya ketika mau justru jalan keluarnya muncul. Tapi nek mbok balik, saya jalan keluarnya bisa biar muncul, saya menerima. Loh, malah dibalik meneh kaya mau. Keliru meneh itu. Jadi jangan diwalik loh ya. Jangan sampai misalnya nanti ada testimoni nih dari Dzikir Nafas. Oh misalnya dari kemarin kan ada bapak tamu ya. Ya beliau kan murid saya Dzikir Nafas tuh. Nah beliau merasakan kenikmatan luar biasa. Lalu beliau ceritakan sama teman-temannya. Teman-temannya datang ke saya membawa keinginan untuk seperti bapaknya. Lah itu jadi keliru. Membawa keinginan. Jadi kan biar seperti dia. Itu berarti yang membuat dia Dzikir Nafas ego. Tapi ngono ki tahap awal ora apa-apa. Tahap awal. Tapi kalau begitu terus opo-opo. Kalau tahap awal sih nggak masalah ya. Jadi ini saat seseorang telah total menerima masalahnya, maka dari masalah itu akan menetas benih jalan keluarnya. Nah, itu ya. Itu punya Mas Jawahir dikasih merah-merah tuh. Iya. Nah, biar Mas Jawahir itu gini loh, biar berani menjalani kehidupan gitu loh Mas. Ya, jangan cengeng. Jangan cengeng. Mengeluh itu. Nek di tataran ego masalah selalu ada Mas. Ketika kamu berada di dalam aku yang besar, nggak ada masalah. Tapi sampean mikir meneh, nek ngono aku dadi aku lho, aku meneh. Mati balik lagi. Nah, itu walik-walik sih. Dengan kerendahan hati kita berhenti melawan arus dan membiarkan diri kita dibimbing oleh kebijaksanaan yang lebih besar. Makanya tadi saya sebut larut itu. Larut. Akhirnya, nah ini nih. Dan mungkin yang terpenting. Nah, ini ya. Dikasih garis bawah lagi. Mengenali diri harus oleh dirinya sendiri. Tidak bisa oleh orang lain. Akhirnya hubunganmu dengan Allah itu hubungan pribadi, hubungan intim dalam makna kemesraan itu. Ya itu hubunganmu dengan Allah. Kamu nggak bisa mewakili, aku bertemu Allah sampean wakili itu nggak bisa. Ya
Jadi mengenali diri harus oleh dirinya sendiri. Makanya disebutnya man arafa nafsah. Siapa yang mengerti dirinya. Bukan siapa yang dibuat mengerti oleh orang lain. Mengenali diri harus oleh dirinya sendiri, tidak bisa oleh orang lain. Nah itu loh Mas ya. Jadi ini saya kira kita masih satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan satu poin ini ya. Ini, ya. Nanti kita lanjutkan hari Kamis nanti, insya Allah kita lanjutkan ngaji. Jadi ngaji zikir nafas dari buku panduan praktis zikir nafas. Nanti insya Allah kita perbanyak, yaitu hari Senin sama Kamis ya, biar tidak terlalu lama nunggunya. Saya juga seneng sih ngaji begini itu, seneng baca tulisan sendiri itu ya seneng. Karena kadang-kadang jangan-jangan saya nulis tapi saya nggak merasakan itu kan. Bisa jadi begitu. Dan ini alhamdulillah nanti zikir nafas ini kemarin dari Depkumham sudah ada hak ciptanya, hak cipta dari Depkumham, nanti bisa ditampilkan di sini ya. Untuk apa? Untuk ya secara syariat. Secara syariat. Ya memang secara syariat kita itu butuh hal yang macam itu. Misalnya wong nikah itu yang penting orang suratnya Mas. Betul nggak? Betul. Tetapi surat itu menjadi penting ketika berhubungan dengan dunia luar. Kan surat itu orang surat tidak. Sampai sekarang saya nggak pernah lagi sih lihat buku nikah saya. Tapi ada, nah, ini kan gitu. Jadi saya kalau membimbing Mas Jawair sama murid-murid itu kan begitu. Syariat itu tetap ditata, tetapi itu bukan yang paling penting, harus selalu disadari. Misalnya gini, ini buku secara syariat ini saya syariatkan kan, ada bentuknya. Nah, lalu secara syariat saya lengkapi syariatnya. Nah, saya mengajukan untuk hak cipta tentang panduan praktis zikir nafas. Nah, nanti Mas Jawair bisa tampilkan, tetapi itu sekali lagi itu tataran syariat. Tapi itu tidak berarti begini deh, saya mau disclaimer lagi. Teman-teman yang tidak dapat izin langsung dari saya tidak boleh mengamalkan, boleh. Nah, ini sudah banyak yang WA gitu juga. Iya, ini saya disclaimer ya. Saya tidak akan, karena ilmu itu kan dari Allah. Iya betul nggak? Saya bisa paham, saya bisa nulis itu dari Allah. Jadi saya tidak akan lalu, oh ini orang yang nggak dapat izin dari saya langsung nggak boleh mengamalkan. Nggak, silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu tidak masalah. Tapi kok Pak Musamir kok membuat hak cipta, itu hanya untuk pelengkap syariat, melengkapi syariat saja. Ya toh. Jadi kalau orang nanya itu biar saya bisa jawab gitu. Oh iya, saya bisa jawab gitu. Kalau nggak nanya ya nggak apa-apa juga. Dan itu tidak akan membatasi orang lain untuk mengakses. Makanya saya kan selalu bilang, kalau punya buku, alhamdulillah tentu saya senang yang beli buku. Tapi itu tidak mengurangi kehormatan saya kepada yang tidak membeli, kan gitu kan. Jadi kalau yang punya buku ya silahkan kita aja bareng-bareng. Kalau nggak membeli ya nggak apa-apa juga. Nanti teman-teman bisa mendengarkan di sini ya. Dan itu tidak yang diberi izin yang membeli buku, enggak. Wabah diberi izin. Ya, itu ya. Saya kira gitu Mas Jawair. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Abah untuk hari ini 2 halaman. Oh iya ini 1 halaman mana? Oh iya. 2 dan 3 Abah. Ya makanya kemarin maksudnya. Iya, makanya nanti kita Senin sama Kamis Mas biar lebih mantap lagi. Iya. Ya kan saya tutup satu quotes ini. Saat seseorang telah total menerima masalahnya, maka dari masalah itu akan menetas benih jalan keluarnya. Terima kasih. Sekian panduan praktik zikir nafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.